Makin parah kelakuan kadal gurun. Postingan foto Jokowi pakai sorban putih. Netizen, setan iblis dajjal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang, itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Tapi kalau dia kritik, Presiden membuka ruang itu seluas-luasnya. Berkali-kali Presiden menyampaikan secara resmi. Kritik itu adalah bagian yang terpenting untuk bisa baik dalam kapasitas beliau sebagai seorang pribadi, sebagai Presiden, maupun kepada pemerintahan untuk melakukan evaluasi. Jadi memang kita sebar-sebarin aja pokoknya yang berita-berita hoak Pak Jokowi PKI, berita hoak Pak Jokowi itu orang Tionghoa. Itu kita sebar-sebarin. Pada saat mau pencoblosan kita bagikan majalah obor, koran-koran obor itu. Nah itu. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Mencaci maki, membuat meme yang menghina, memfitnah presiden, seakan-akan sekarang sudah jadi bagian dari budaya dengan bungkus, nah kami kan cuman kritik. Mereka bahkan gak bisa bedakan mana kritikan dan mana hinaan. Seakan-akan menghina dan kritik itu sama saja. Jadi aneh aja sih buat Jokowi. Seolah-olah pertanyaan seperti itu tuh gak bisa dijawab sendiri. Seorang netizen di media sosial bernama Alyah memposting foto Presiden Jokowi yang tampak memakai sorban putih. Selain itu, ia juga membagikan foto Ahok dan Erick Thohir mengenakan kopiah hitam. Foto Presiden Jokowi pakai sorban putih itu diunggah netizen tersebut lewat media sosial Twitter @alyah5372alyah, seperti dilihat pada Senin 20 Juni 2022. Selain foto Jokowi, netizen itu juga membagikan foto Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok yang tampak mengenakan kopiah hitam. Tak hanya Ahok, si netizen juga memposting foto Menteri BUMN Erick Thohir yang juga tampak memakai pakaian muslim dan kopiah hitam. Sementara dalam narasi unggahannya, netizen Alyah menyindir keras Presiden Jokowi beserta para tokoh itu dengan sebutan bangke hidup Islami. Menurutnya, Jokowi beserta Ahok dan Erick Thohir berpenampilan Islam hanya jika dekat-dekat pemilu saja. Namun, kata si netizen, kalau sudah jadi presiden, mereka akan bengis kepada rakyat Indonesia seperti setan, iblis, dajjal, jin ifrit Fir'aun. Tak sampai di situ, netizen pun juga menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan. Tak sampai di situ, netizen pun juga menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tengi dan menuding mantan wali kota Solo itu beserta Ahok dan Erick Thohir sebagai gerombolan PKI komunis. Beginilah gambaran kebencian barisan sakit hati dari pemerintahan Jokowi. Mereka menfitnah, mengumbar caci makian, dan propaganda untuk memecah belah bangsanya sendiri. Saya kira orang-orang semacam Alyah adalah sosok yang munafik. Kewarasan mereka hilang dan tak mampu membendung kebenciannya yang begitu mendalam. Sampai-sampai tak hentinya memainkan narasi Jokowi adalah antek PKI. Entahlah apa yang telah merasuki mudrun. Bukan barang baru lagi bagi Jokowi dan pemerintah soal isu krusial di atas, antek Cina, anti-Islam, dan kebangkitan PKI. Propaganda pun hembus dilakukan oleh segerombolan orang yang menggiring mindset masyarakat ke arah tiga isu krusial tersebut. Berbagai cara dan modus operandinya pun bermacam-macam dengan berbagai dalil. Tujuannya cuma satu, menjatuhkan Presiden Jokowi dari tampuk pemerintahan. Gejala atau fenomena ini pernah terkuak sebelumnya, di mana orang yang mengaku dirinya sebagai Lanyala Mataliti yang sebelumnya sempat mengaku ikut menyebarkan isu pertahanan Presiden Joko Widodo sebagai aktivis PKI. Lanyala sendiri telah mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan obor rakyat, media propaganda yang merugikan Jokowi. Ia mengaku gelap mata
saat melakukannya. Hingga kini dia menyesal dan bertobat. Tapi ya, kelompok-kelompok tukang nyinyir seperti mereka pun tidak akan ada habisnya, walau hari kiamat tiba. Sosok seperti mereka tak kehabisan cara dengan memutar otak, membangkitkan kembali propaganda anti-Islam, anti-Cina, dan kebangkitan PKI yang disematkan kepada Jokowi. Karena tujuan mereka jelas, ingin menggiring dan mencuci otak publik dengan stigmatisasi atau stempel dosa kepada pemerintahan Jokowi. Inilah gerakan di mana Jokowi memang selalu ditekan dari berbagai sisi. Tidak ada satupun amunisi yang bisa dipergunakan selain 3 isu krusial penuh kebohongan itu. Simpelnya, Jokowi terlalu sulit dicari kelemahannya. Koruptor bukan, atau akhlaknya buruk dalam kehidupan masyarakat juga bukan. Selain celah fitnah dan hoax pun jadi taruhan kelompok nyinyir untuk menjatuhkannya. Kita fair sajalah ya, kalau Jokowi memang cukup kuat untuk ditandingi. Kejujuran dan etos kerjanya yang tinggi membuat masyarakat jatuh hati. Bukan karena hanya tampilannya yang deso atau sederhana, melainkan cara kepemimpinannya dan target kerjanya yang sudah dirasakan publik, terutama bagian infrastruktur. Lah ormas sebelah, bisa apa coba? Bagaimana menurut Anda? Gak usah dijegal pun, Anies akan terjungkal sendiri, ditulis oleh A.R. Mariadi dari siwar.com. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menuturkan, Megawati tidak akan menggoyahkan koalisi partai politik yang saat ini sudah terbentuk. Mengingat PDIP juga memiliki tiket untuk mengusung sendiri calon presiden kelak. Ketika Ibu Megawati nanti mengumumkan, yang terjadi bukan menggoyahkan, tapi menyatukan. Menyatukan itu kepentingan bangsa dan negara. Sehingga bandul politik itu akan bergeser menuju konsolidasi partai-partai politik. Itu yang diharapkan, ujar Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Artinya, koalisi yang sudah terbentuk silakan berjalan saja. Tapi kini, bagaimana dengan koalisi yang belum juga terbentuk? Seperti calon koalisi Gondang Dia yang dimotori Partai Nasdem beranggotakan PKS dan Demokrat, ini yang menarik dan dikotak-katik. Pengamat profesional dan amatiran bisa membuat puluhan skenario apa yang bakal dijalankan PDIP. Kaitannya dengan koalisi yang belum tahu, bahkan mungkin tidak akan terbentuk itu. Bila PDIP berjoget di sini, bisakah dituding menggoyahkan? Ya enggak lah, barang saja belum ada. Apa yang akan digoyang dan digoyahkan? Emangnya rumput yang akan digoyang-goyang? Orang yang paham permainan cantik, Ketum Megawati di panggung belakang, jagat perpolitikan, pasti akan ada yang berkeringat dingin. Khususnya Anies Baswedan, kalangan yang paham politik akan menarik mundur peristiwa 8 tahun yang lalu. Di mana pada Pilpres 2014, berkat kepiawaian Mega bermanuver, PDIP menurunkan paslon, petugas partai atau Jokowi, bukan ketum partai atau Yusuf Kala, telah berhasil menjungkalkan paslon ketum-ketum partai atau Prabowo Subianto, ketum Gerindra, dan Hatta Rajasa, ketum PAN. Bahkan ketika itu, Ketum Golkar Abu Rizal Bakri memilih berseberangan dengan Yusuf Kala yang dedengkot Golkar. Ical, panggilan akrab Ketum Golkar, mendukung Prabowo Hatta. Melihat pengalaman tempo hari itu, Mega saya perkirakan akan tetap berjalan strateginya dengan menjodohkan petugas partai, entah Puan dan entah Ganjar, dengan tokoh bukan ketua umum partai. Setelah melalui proses meditasi dan permenungan yang mendalam, Mega saya prediksi akan melirik seorang bos partai yang jauh-jauh hari sudah meninggalkan ambisinya untuk ikut memperebutkan tampuk kepemimpinan nasional. Dia adalah Surya Paloh, ketua Partai Nasdem. Sejak partai ini terbentuk, Pak Brewo ini tidak pernah mau atau tidak berani menerjunkan kadernya dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Mau dibilang tidak kesatria, ya terserah kamu saja yang menilainya. Yang penting Nasdem ikut rombongan yang peluang menangnya relatif lebih besar. Karena jelas-jelas bakal lepas dari tudingan menggoyahkan koalisi yang sudah terbentuk. Artinya koalisi Gondang Dia masih dalam wacana. Maka dipanggillah Pak Brewo ke Tengku Umar, rumah pribadi Mega. Alasan kedatangan Surya Paloh kan bisa dibuat senyaman mungkin ketika dicegat awak media. Misalnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Mega atas terpilihnya Nasdem sebagai parpol pertama yang dikunjungi Puan Maharani dan kawan-kawan. Sekali lagi, ini skenario dari pengamat pinggiran. Sebagai skenario awal terjungkalnya Anies tanpa harus dijegal.
Sekjen Hasto dalam mengawali pertemuan yang sangat-sangat terbatas ini lebih dulu mengatakan bahwa Ibu Mega ingin sekali menyatukan kepentingan bangsa dan negara, sehingga bandul politik itu akan bergeser menuju konsolidasi partai-partai politik. Itu yang diharapkan, ujar Hasto dalam dialog Imajiner Saya. Surya Paloh sebagai politisi kawan pun dengan cepat menanggap apa yang disebutkan Sekjen PDIP Hasto. Saya ikut sama yang Mbak Mega rancang saja. Tampaknya Megawati ingin mengulang sejarah perjodohan petugas partai dengan tokoh bukan ketum partai. Maka ditawarlah posisi cawapres kepada Pak Brewo. Dengan catatan supaya mencari tokoh yang ideal bagi bangsa Indonesia. Ideal itu seperti apa ya? Ya, misalnya sebagai negara yang berpendudukan muslim terbesar di dunia, carilah tokoh muslim nasionalis yang mengedepankan kebinekaan. Kalau bisa, tokoh itu dikenal luas masyarakat Indonesia. Seorang menteri mungkin yang dimaksudkan ketum PDIP juga diusahakan agar bisa merepresentasikan Indonesia secara utuh. Carilah dari luar Jawa. Jagat perpolitikan Indonesia banyak memiliki pasang Jawa luar Jawa. Soekarno-Hatta, Soekarno-Adam Malik, SBY JK, Jokowi juga pernah mengajak JK. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah tokoh tersebut memiliki modal untuk mendukung logistik selama berlangsungnya kontestasi. Itu semua cerita imajiner saya. Tapi saya perkirakan, ya kurang lebih seperti itulah. Bila benar-benar terjadi pertemuan dua ketum partai nasionalis ini. Setelah Pak Brewo memahami apa harapan dari Mbak Mega, pulanglah dia kembali ke markas kondang dia. Di hadapan tim yang sangat-sangat kecil di markas partai. Apa yang Surya Paloh sampaikan? Mari kita tebak-tebakan lagi dengan topik berbeda. Apa yang disampaikan Surya Paloh kepada jajarannya? Kalian silahkan membuat skenario sendiri, sehingga skenario baru pun bakal bermunculan dengan derasnya. Apakah Anies Baswedan bakal dijagokan Pak Brewo? Menurut Anda bagaimana? Kita hanya bisa tersenyum saja saat ada orang yang terjungkal dan tidak mendapatkan tiket untuk jadi capres. Cerita berikutnya bakal kian seru. Mumpung janur kuning belum melengkung, mari kita prediksi bareng-bareng ya. Kita kutak-kutik bareng sampai dengan menit-menit terakhir pada tanggal 23 November 2023 saat penutupan pendaftaran pasangan capres atau cawapres. Memprediksi jagat perpolitikan Indonesia memang seru. Bagaimana menurut Anda?